Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah merasakan dan mengalami kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk membawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia, mari kita bawa pujian, penyembahan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, Tuhan ada di sana dan Tuhan menikmati setiap penyembahan kita. Mari kita bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita hormati Dia, Allah yang kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengasihi kita, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pada pagi hari ini kami naikkan syukur di hadapan Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, atas perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah hidup kami, terimalah penyembahan kami, biar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap umat-Mu, dimanapun kami melakukan ibadah online ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan kami. Terpujilah Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus, kau yang ku
Yesus kau yang kuinginkan, Yesus kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya satu-satunya pribadi yang layak kami agungkan, dan hanya Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami Tuhan. Semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan, semua ada di dalam waktu-Mu Tuhan. Bila terjadi segala sesuatu di dalam kehidupan kami, itu semua ada di dalam kendali dan waktunya Tuhan. Satu hal, kami hanya mau percaya saja kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Bila
berdaulat atas situasi saat ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Gunung batuku kota Bethel, berfirman Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita yang kita ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, attitude atau sikap merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup kita untuk bisa meraih keberhasilan. Baik itu keberhasilan di dalam pelayanan, keberhasilan di dalam usaha, keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan di dalam hubungan dengan orang lain. Attitude merupakan bagian terpenting. Thomas Stanley, penulis buku Millionaire Mind. Thomas Stanley, penulis sebuah buku Millionaire Mind, suatu saat melakukan riset terhadap 1.001 orang di Amerika. 1.001 orang. Dan 733 orang responden tersebut adalah milioner. Dari 1.001 itu, 733 orang yang sedang diriset oleh Thomas Stanley adalah milioner. Stanley melakukan riset tentang 100 penentu kesuksesan seseorang. 100 penentu kesuksesan seseorang. Dari hasil riset yang dia lakukan, ternyata peringkat 1 sampai peringkat 5 itu bukanlah IQ. Bukanlah pendidikan. Walaupun pendidikan itu sangat penting dan bagian dari menentukan kesuksesan. Tetapi peringkat 1 sampai peringkat 5 penentu terbanyak menentukan kesuksesan seseorang adalah nomor 1 dikatakan kejujuran. Yang kedua dikatakan disiplin keras. Yang ketiga, mudah bergaul. Yang keempat, penentu kesuksesan adalah
dukungan pendamping. Ini berbicara tentang keluarga, berbicara tentang orang-orang di sekitar. Yang kelima yang menentukan kesuksesan seseorang adalah kerja keras. Bapak Ibu, kelima penentu kesuksesan tersebut sangat berhubungan erat dengan attitude. Sangat berhubungan dengan attitude. Itulah sebabnya kenapa di awal tahun ini kita belajar bagaimana attitude yang baru untuk menghadapi masa-masa yang baru ini, kondisi yang baru ini. Apa itu attitude? Attitude adalah sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Sikap atau perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Cara berbicara kita, cara bertindak kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita meresponi keadaan. Inilah sebenarnya yang paling menentukan apakah kita nanti akan berhasil atau tidak. Kalau sikap kita benar, maka kita pun akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau attitude kita atau sikap kita salah, maka kita akan mendapatkan banyak masalah. Kumpulan dari sikap ini akan membentuk karakter kita. Dan karakter kita itu cerminan dari pribadi kita yang akan menentukan masa depan kita. Billy Graham, seorang penginjil yang sangat terkenal dan banyak mempengaruhi dunia di dalam kekristenan, banyak memberkati banyak orang. Satu saat Billy Graham pernah mengatakan seperti ini. Ketika kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Tidak ada. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang dari diri kita. Namun, ketika karakter kita hilang, maka segalanya dalam hidup kita akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika karakter hilang, sebenarnya kita sudah kehilangan yang terbaik dari hidup kita. Dan karakter ini kumpulan dari sikap kita. Sikap kita yang kita lakukan berulang-ulang, tindakan-tindakan kita, respon-respon kita, penilaian-penilaian kita. Itulah karakter. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, tentu kita tidak boleh lagi memiliki attitude atau sikap yang sama dengan orang dunia. Ketika kita sudah mengatakan saya ini menjadi anak Tuhan, kita sudah bertobat, apalagi sudah melayani Tuhan, tentu harus ada perbedaan yang jelas dengan sikap kita ketika kita belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Atau dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Hal tersebutlah yang dialami oleh Paulus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik, hidupnya berubah, pola pikirnya berubah,
tujuan hidupnya berubah, bahkan sikapnya berubah. Dan memang seharusnya setiap orang yang mengalami kasih Tuhan pasti mengalami perubahan. Kalau sampai kita tidak mengalami perubahan, kemungkinan besar kita terjebak kepada agamawi. Sama seperti Rasul Paulus sebelum dia mengalami kasih Tuhan. Dia seorang tokoh agama yang sangat terkenal. Tetapi sikapnya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Dia menganiaya orang Kristen. Dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dimasukkan ke penjara. Bahkan dia salah di dalam menilai Tuhan Yesus. Hal itulah yang dia sampaikan di dalam pembacaan kita tadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, dikatakan, perhatikan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita katakan kita di dalam Kristus, seharusnya yang lama itu sudah berlalu. 2 minggu yang lalu saya sampaikan apa yang lama itu. Natur dosa yang menghasilkan sikap-sikap yang tidak benar, attitude yang tidak benar. Sinful nature, natur dosa, melahirkan sikap yang tidak benar. Apa yang baru yang datang? Divine nature, natur ilahi. Itu harus datang dalam hidup kita dan keluar dari diri kita. Dan itu akan menghasilkan sikap yang benar. Attitude yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, sudah berapa lama kita mengatakan kita di dalam Kristus? Apakah sikap kita sudah berubah? Apakah yang lama itu sudah berlalu? Apakah yang baru itu sudah datang? Apakah sikap-sikap kita yang lama, attitude kita yang lama itu sudah kita tinggalkan? Dan yang baru, attitude Kristus itu masuk dalam diri kita. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan berjalan bersama dengan Kristus. Kita akan memiliki pikiran Kristus. Kita akan memiliki perasaan Kristus. Kita akan memiliki kehendak Kristus. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Dan kalau kita sudah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus, saya percaya masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, itu tidak akan membuat kita lemah. Itu tidak akan membuat kita putus asa. Itu akan bisa membuat kita melihat setiap kesulitan merupakan kesempatan di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 dimensi attitude atau sikap yang benar ketika kita di dalam Kristus. Ada 3 dimensi sikap yang benar ketika kita di dalam Kristus. Dan ini harus keluar dari diri kita. Yang pertama adalah sikap yang benar terhadap Tuhan. Sudahkah kita memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan?
Tidak sedikit orang bersikap terhadap Tuhan dengan tidak semestinya. Tidak lagi menghormati Tuhan sebagai pribadi yang layak untuk dihormati. Memperlakukan Tuhan hanya seperti memperlakukan pembantu yang bisa diperintah-perintah sesuka hatinya. Bersikap kepada Tuhan seperti bersikap kepada dukun. Datang kepada dia kalau lagi butuh dengan membawa sesajen. Atau memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan dokter. Kalau sakit kita datang dan kita bayar, kalau kita tidak sakit kita lupakan. Tidak jarang anak-anak Tuhan bersikap salah terhadap Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Tidak ada lagi hati yang takut dan gentar. Tidak ada lagi hati yang mengasihi Tuhan. Maka tidak jarang anak-anak Tuhan bersikap hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dia bebas melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia bebas menggunakan apa yang ingin dia gunakan. Dia bebas merencanakan apa yang dia inginkan. Padahal ketika kita menyebut kita di dalam Kristus, sesungguhnya hidup kita bukan milik kita lagi. Siapa Kristus bagi kita? Rasul Paulus, sebelum dia di dalam Kristus, dia bersikap salah terhadap Kristus. Alkitab katakan dia seteru Kristus. Dia membenci orang-orang yang mengikut Kristus, menganiaya, memenjara mereka. Tetapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia punya sikap yang benar terhadap Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15b dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu, bagaimana saudara dan saya menilai Kristus? Apakah Kristus itu betul-betul sebagai Tuhan? Atau dia hanya anak tukang kayu bagi kita? Atau dia hanya seorang nabi? Atau dia hanya seorang tokoh agama yang membawa agama? Mungkin kita berkata, oh dia Tuhan Pak. Tapi apakah kita sudah memperlakukan dia sebagai Tuhan? Lewat sikap-sikap kita, lewat tindakan-tindakan kita, apakah Kristus sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita? Suatu saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat orang lain tentang dia. Setelah Tuhan Yesus menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, Tuhan Yesus juga mempertanyakan pendapat murid-murid tentang dirinya. Hal itu bisa kita temukan di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17 mengatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu,
melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, kalau Tuhan bertanya kepada kita saat ini, menurut kamu siapa aku? Mungkin orang berkata, engkau yang memberkati saya. Engkau yang menyembuhkan saya. Engkau yang menolong saya. Tentu semua jawaban itu tidaklah salah. Tetapi tidak juga benar-benar tepat. Dia bukan cuma sekedar penyembuh. Dia bukan cuma sekedar penolong. Dia bukan sekedar yang memberkati kita. Tetapi dia Kurios, Tuhan, Mesias yang diurapi, yang ditetapkan menjadi raja. Dialah raja yang berdaulat atas hidup kita. Dialah Tuhan yang berhak atas hidup kita. Sudahkah kita bersikap menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita menata kembali sikap hati kita. Menempatkan Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa yang memerintah, yang berdaulat atas hidup kita. Dimensi pertama dari attitude adalah sikap yang benar terhadap Tuhan. Yang kedua, sikap yang benar terhadap diri sendiri. Tidak banyak orang memberikan penilaian yang salah terhadap dirinya. Karena dia memberikan penilaian yang salah terhadap dirinya, sehingga dia pun bersikap salah terhadap dirinya. Tidak jarang orang mengukur dirinya dari apa kata orang lain. Dari prestasi-prestasi yang dia capai. Dari kegagalan-kegagalan yang dia alami. Sehingga tidak banyak orang menjadi minder ataupun menjadi sombong. Karena penilaian yang salah terhadap dirinya mengakibatkan sikap yang salah terhadap dirinya. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, kalau kita tidak bisa bersikap benar terhadap diri kita, maka semua potensi, semua waktu kita, semua yang kita miliki akan kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Karena kita gak menghargai diri kita. Tetapi kalau kita bersikap benar dan bisa menilai diri kita dengan benar, maka semua potensi, tenaga kita, waktu kita akan gunakan untuk hal-hal yang berguna. Bapak Ibu, mari kita menilai diri kita dengan sudut pandang yang benar. Dan mari kita bersikap terhadap diri kita dengan cara yang benar. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudahkah kita menyadari bahwa kita ini ada dalam Kristus? Dan kalau kita sadar bahwa kita ini adalah dalam Kristus, maka kita juga percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya panggilan atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Oleh karena itu, jangan habiskan semua potensi waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi temukan apa yang menjadi alasan Tuhan menciptakan kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang produktif. Bukan hidup yang sia-sia. Temukan potensi-potensi yang Tuhan sediakan dalam diri kita.
maka kita akan bersikap benar. Kita akan menggunakan setiap waktu dengan maksimal. Kita akan mencari semua potensi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang saya temukan orang bersikap salah terhadap dirinya. Karena dia tidak sadar bahwa hidupnya itu berharga bagi Tuhan. Sehingga dia tidak memaksimalkan semua terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bersikaplah benar terhadap diri kita. Hargai diri kita. Hargai. Kalau engkau masih terikat dengan dosa, engkau bermain-main dengan dosa, itu artinya engkau tidak menghargai dirimu. Kalau engkau masih buang-buang waktumu, engkau sia-siakan semua waktumu, itu artinya engkau tidak bersikap benar terhadap dirimu dan engkau tidak menghargai dirimu. Kalau engkau hidup sembrono, berkata-kata sembrono, itu artinya kita tidak menghargai diri kita. Dan kita tidak bersikap benar terhadap diri kita. Bersikaplah benar terhadap diri kita. Hargain diri kita. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita ini diciptakan di dalam Kristus. Hal-hal yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, dikatakan sikap yang benar terhadap orang lain. Kalau kita sudah bisa bersikap benar terhadap Tuhan, kita bisa bersikap benar terhadap diri kita sendiri. Saya percaya kita akan bisa bersikap benar terhadap orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa bersikap benar terhadap Tuhan, kita nggak mungkin bisa bersikap benar terhadap diri sendiri. Dan kalau kita tidak bisa bersikap benar terhadap diri sendiri, maka kita akan sulit bersikap benar terhadap orang lain. Makanya jangan heran kalau saudara lihat, kalau ada orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak baik, maka hubungannya dengan dirinya sendiri pun akan tidak baik. Dia akan menjadi orang yang temperamental, dia akan menjadi orang yang gampang iri hati, dia orang yang gampang putus asa. Dia orang yang gampang kecewa dan kepahitan. Dan ketika hubungannya dengan dirinya sendiri rusak, sikapnya terhadap dirinya sendiri tidak benar, maka sikapnya terhadap orang lain pun akan menjadi bermasalah. Pasti bermasalah. Karena penilaian kita terhadap diri sendiri akan kita pakai untuk menilai orang lain. Kalau kita salah bersikap terhadap diri sendiri, maka kita pun akan salah bersikap terhadap orang lain. Makanya jangan heran kalau saudara menemukan ada orang-orang, dia berteman dengan siapapun, berhubungan dengan siapapun, tidak butuh waktu lama, pasti bermasalah, pasti ribut, karena memang dia tidak memiliki sikap yang benar terhadap dirinya. Kenapa dia tidak memiliki sikap yang benar terhadap dirinya? Karena dia tidak memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Ketika kita memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka kita akan mudah memiliki sikap yang benar terhadap diri sendiri. Dan kita pun akan mudah memiliki sikap yang benar kepada orang lain. Dan kita akan menilai orang lain bukan dari hal-hal yang lahiriah. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Tidak. Tetapi kita menilai dari sudut pandangnya Tuhan. Dan kalau kita sudah menilai dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita pun akan bisa bersikap benar terhadap orang lain. Manusia pada umumnya
menilai dari penampilan luar. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita menilai dengan tuntunan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2021 ini, mari kita memiliki attitude atau sikap yang baru. Sikap yang baru. Di dalam menghadapi era yang baru ini, kita memakai sikap yang baru. Kita harus memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya, saudara dan saya sering bermain-main dengan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita, milikilah sikap yang benar terhadap Tuhan. Dan milikilah sikap yang benar terhadap diri sendiri. Serta milikilah sikap yang benar terhadap orang lain. Maka, apapun tantangan, apapun kesulitan yang kita hadapi ke depan, kita akan bisa lalui dengan benar. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami menjadi ciptaan yang baru. Mampukan kami memiliki attitude, sikap yang benar. Baik itu terhadap Tuhan, baik itu terhadap diri kami sendiri, maupun terhadap orang lain. Ampuni kami kalau kami seringkali salah di dalam menilai. Baik itu menilai Tuhan, menilai diri kami sendiri, maupun menilai orang lain. Sehingga kami memiliki sikap yang salah. Roh Kudus tolong tuntun kami. Biar natur ilahi itu keluar dari diri kami. Mampukan kami untuk meninggalkan semua natur dosa yang ada dalam diri kami. Berkati setiap umat-Mu. Dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan yang melawat. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kalau hari ini Kau temukan ada umat-Mu yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dan Ia selalu ada menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu.
apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat daripada Allah Bapa. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu ibadah online minggu depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.